Indonesia, sebagai negara dengan banyak gunung berapi aktif, menghadapi potensi erupsi yang signifikan setiap tahunnya. Memasuki tahun 2025, kewaspadaan terhadap aktivitas vulkanik menjadi semakin penting. Beberapa paranormal telah meramalkan kemungkinan letusan dahsyat di awal tahun 2025, yang dapat menyebabkan bencana besar. Meskipun ramalan paranormal menarik perhatian, penting untuk mengandalkan data ilmiah dalam memantau aktivitas gunung berapi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi akibat fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga April tahun 2025. Curah hujan yang meningkat dapat mempengaruhi stabilitas lereng gunung dan meningkatkan risiko erupsi serta longsor. Selain itu, beberapa gunung berapi di Indonesia telah menunjukkan peningkatan aktivitas. Misalnya, Gunung Lewotobi laki-laki terus erupsi, dengan abu vulkanik mencapai Nusa Tenggara Barat dan menyebabkan pengungsian warga. Kondisi ini menuntut kewaspadaan lebih dari masyarakat dan pemerintah setempat. Penting untuk dicatat bahwa prediksi ilmiah mengenai erupsi gunung berapi memiliki keterbatasan. Menurut para ahli, tingkat akurasi prediksi erupsi hanya mencapai sekitar 20%. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus dan kesiapsiagaan menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi aktif harus selalu mengikuti arahan dari otoritas setempat dan siap untuk evakuasi jika diperlukan. Pemerintah diharapkan meningkatkan upaya mitigasi bencana, termasuk penyediaan informasi yang akurat dan edukasi kepada warga mengenai tanda-tanda erupsi serta langkah-langkah yang harus diambil. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalur evakuasi dan tempat penampungan sementara perlu dipersiapkan dengan baik. Koordinasi antara berbagai lembaga terkait juga harus ditingkatkan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif jika terjadi erupsi. Dalam menghadapi potensi erupsi gunung berapi, peran media massa sangat penting dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan menghindari penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Meskipun ramalan paranormal menarik perhatian, keputusan dan tindakan harus didasarkan pada data ilmiah dan rekomendasi dari otoritas resmi. Dengan demikian, risiko dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjaga. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi erupsi gunung berapi di Indonesia pada tahun 2025. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, dampak negatif dari bencana ini dapat diminimalkan. Penting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru mengenai aktivitas gunung berapi melalui sumber-sumber resmi dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, kita dapat menghadapi tahun 2025 dengan lebih siap dan waspada terhadap potensi erupsi gunung berapi di Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik, memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi. Memasuki tahun 2025, para ahli dan lembaga terkait terus memantau potensi gempa, khususnya yang berasal dari zona megatrust. Zona megatrust adalah area subduksi di mana lempeng tektonik bertemu dan dapat menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika, BMKG, gempa megatrust di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyatakan bahwa potensi seismik gap di megatrust Selat Sunda diperkirakan mencapai magnitudo 8,7, sedangkan di Mentawai Siberut mencapai magnitudo 8,9. Gempa megatrust berpotensi menghasilkan tsunami dahsyat akibat pergerakan vertikal dasar laut yang besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memahami langkah-langkah evakuasi yang tepat. Selain itu, fenomena La Nina yang diprediksi berlangsung hingga April tahun 2025 dapat meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas tanah dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, yang dapat memperparah dampak gempa bumi. Meskipun beberapa ramalan mengkhawatirkan mengenai bencana besar pada tahun 2025, seperti yang disampaikan oleh paranormal tertentu, penting untuk selalu merujuk pada informasi dan prediksi dari lembaga resmi serta para ahli di bidangnya. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan mitigasi yang dilakukan berdasarkan data ilmiah yang akurat. Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebaliknya, selalu ikuti arahan dari otoritas setempat dan lembaga resmi seperti BMKG dalam menghadapi potensi gempa bumi dan bencana lainnya. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan upaya mitigasi bencana, termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda gempa bumi, langkah-langkah evakuasi, dan pentingnya memiliki rencana darurat keluarga. Dengan demikian, diharapkan dampak dari gempa bumi yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tahan gempa menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa akibat gempa bumi. Penerapan standar bangunan yang sesuai dengan kondisi seismik wilayah Indonesia harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi. Penelitian dan pengembangan teknologi deteksi dini gempa bumi harus terus didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam memprediksi dan merespons kejadian gempa bumi secara efektif. Dengan kesiapsiagaan yang baik dan pemahaman yang mendalam mengenai potensi gempa bumi di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat menghadapi tahun 2025 dengan lebih tenang dan siap. Selalu waspada dan mengikuti informasi dari sumber resmi adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana alam. Memasuki tahun 2025, kondisi iklim Indonesia diprediksi akan berada dalam fase netral, tanpa adanya anomali signifikan seperti El Nino atau La Nina. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, fenomena La Nina lemah yang terjadi pada akhir tahun 2024 diperkirakan akan bertransisi menuju kondisi netral pada awal tahun 2025 dan bertahan sepanjang tahun. Suhu permukaan laut di perairan Indonesia diprediksi akan mengalami anomali positif, dengan peningkatan suhu antara plus 0,3 hingga plus 0,6 derajat Celcius pada periode Mei hingga Juli tahun 2025. Wilayah yang diperkirakan mengalami peningkatan suhu ini meliputi Sumatera bagian selatan, Jawa,
Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi suhu permukaan laut yang lebih hangat dapat mempengaruhi pola angin dan curah hujan di Indonesia. Peningkatan suhu ini berpotensi meningkatkan penguapan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi distribusi curah hujan di berbagai wilayah. Meskipun demikian, dengan tidak adanya anomali iklim seperti El Nino atau La Nina, pola cuaca diperkirakan akan lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. BMKG memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan tahunan dalam kategori normal, dengan jumlah berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun. Beberapa wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung bagian Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah bagian Barat, Kalimantan, Sulawesi bagian Tengah dan Selatan, Bali, NTT, Kepulauan Maluku, dan Papua diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun. Pola angin di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan selatan, serta oleh pergerakan matahari. Pada tahun 2025, dengan kondisi iklim yang netral, pola angin muson diperkirakan akan berjalan normal. Muson barat yang membawa angin lembab dari Asia akan berlangsung pada periode November hingga Maret, sementara muson timur yang membawa angin kering dari Australia akan terjadi pada periode Mei hingga September. Perubahan pola angin ini akan mempengaruhi musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Musim hujan diperkirakan akan berlangsung dari November hingga Maret, sementara musim kemarau dari Mei hingga September. Namun, dengan adanya variasi regional, beberapa wilayah mungkin mengalami pergeseran awal atau akhir musim. Kondisi pasang surut air laut di Indonesia dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari, serta oleh faktor meteorologis seperti tekanan udara dan angin. Pada tahun 2025, dengan tidak adanya anomali iklim signifikan, pola pasang surut diperkirakan akan mengikuti siklus normalnya. Namun, peningkatan suhu permukaan laut dapat mempengaruhi volume air laut dan, dalam jangka panjang, berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Masyarakat pesisir diharapkan tetap waspada terhadap fenomena pasang tinggi yang dapat menyebabkan banjir rob, terutama pada periode purnama dan bulan baru ketika gravitasi bulan dan matahari bekerja bersama-sama meningkatkan tinggi muka air laut. Informasi mengenai jadwal pasang surut dapat diakses melalui layanan BMKG atau situs khusus yang menyediakan tabel pasang surut. Dalam menghadapi tahun 2025, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi seperti BMKG. Kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada kondisi cuaca dan iklim. Memasuki pertengahan tahun 2025, peran angin dalam menentukan dinamika cuaca di Indonesia semakin terasa. Angin timuran yang mulai berhembus dari Australia membawa udara kering yang menandai puncak musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Namun, di beberapa daerah pesisir, angin ini dapat menyebabkan gelombang tinggi yang berdampak pada aktivitas pelayaran dan perikanan.
Nelayan diharapkan untuk memperhatikan peringatan dini dari BMKG sebelum melaut. Pola angin laut dan darat juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat pesisir. Pada siang hari, angin laut bertiup ke daratan membawa kesejukan, sementara pada malam hari, angin darat bertiup menuju lautan. Perubahan pola ini, meskipun terlihat sederhana, berpengaruh besar terhadap suhu dan kelembapan di daerah pesisir. Tahun 2025 diprediksi akan menunjukkan pola yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, tanpa adanya gangguan besar dari fenomena cuaca ekstrim. Namun, peningkatan suhu permukaan laut yang berkelanjutan tetap menjadi perhatian utama. Pemanasan global terus memberikan dampak, dan hal ini diperkirakan akan memicu penguapan lebih tinggi, yang dapat meningkatkan risiko hujan deras dan badai lokal. Di beberapa wilayah pesisir seperti Jakarta dan Semarang, risiko banjir rob menjadi lebih nyata, terutama pada periode puncak pasang laut. Gelombang tinggi yang dipicu oleh angin kencang di Samudra Hindia juga berpotensi mengganggu rute pelayaran. Kapal kargo dan kapal penumpang diharapkan lebih berhati-hati dan mengikuti rute yang lebih aman. Selain itu, peningkatan tinggi gelombang di Laut Jawa selama musim angin timur seringkali berdampak pada keterlambatan pengiriman barang ke daerah-daerah kepulauan. Angin muson barat yang akan kembali pada akhir tahun 2025 diperkirakan membawa kelembapan tinggi dari Asia, memicu awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pada periode ini, diprediksi akan terjadi peningkatan intensitas hujan, khususnya di Sumatera bagian utara, Kalimantan, dan Papua. Peningkatan curah hujan ini berpotensi memicu banjir di daerah yang rawan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mulai mempersiapkan langkah-langkah mitigasi lebih awal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbaiki sistem drainase dan tanggul di daerah perkotaan yang rentan terhadap banjir. Dengan adanya berbagai ramalan cuaca dan angin ini, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tahun 2025 dengan lebih siap dan tangguh. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana dan memanfaatkan peluang dari kondisi iklim yang mendukung. Selain curah hujan yang diprediksi normal, beberapa wilayah di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku diperkirakan akan mengalami peningkatan frekuensi hujan lokal. Pola ini sering kali dipengaruhi oleh aktivitas konvektif di siang dan sore hari. Fenomena ini berkontribusi pada pertumbuhan vegetasi dan menjaga ketersediaan air di wilayah tersebut, yang berdampak positif pada sektor pertanian dan kehutanan. Di wilayah pesisir utara Jawa dan Kalimantan, suhu permukaan laut yang lebih hangat berpotensi memicu pertumbuhan terumbu karang. Namun, jika peningkatan suhu melampaui ambang batas tertentu, risiko pemutihan karang coral bleaching akan meningkat. Pemerintah dan komunitas lokal diharapkan meningkatkan program konservasi laut untuk melindungi ekosistem pesisir. Wilayah selatan Indonesia, terutama pesisir Nusa Tenggara dan Bali, diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun demikian, fenomena upwelling yang membawa nutrisi dari dasar laut berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan, yang menjadi peluang bagi nelayan setempat. Pertanian di Jawa Tengah dan Yogyakarta diperkirakan menghadapi tantangan dalam bentuk kekeringan lokal pada puncak musim kemarau. Oleh karena itu,
Petani diharapkan memanfaatkan teknologi pertanian yang efisien air serta mengadopsi varietas tanaman yang tahan kekeringan. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Di Sumatera bagian tengah, curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata dapat meningkatkan risiko longsor di daerah perbukitan dan pegunungan. Pemerintah daerah setempat diminta untuk melakukan reboisasi dan memperkuat tanggul di daerah rawan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda awal longsor menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana. Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan diprediksi mengalami intensitas kabut asap yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi iklim netral, risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla dapat ditekan, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan, terutama pada periode kemarau panjang. Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sektor pariwisata bahari diperkirakan tumbuh karena cuaca yang cerah sepanjang tahun. Kawasan wisata seperti Wakatobi dan Tanah Toraja diprediksi akan menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional. Namun, perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas untuk menjaga daya tarik kawasan tersebut. Pada periode Agustus hingga Oktober tahun 2025, potensi angin kencang dan gelombang tinggi di Laut Banda diprediksi meningkat. Kondisi ini dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran dan perikanan di sekitar Maluku dan Papua Barat. BMKG mengimbau agar kapal-kapal kecil dan nelayan memperhatikan peringatan dini untuk menghindari risiko kecelakaan laut. Di wilayah pesisir barat Sumatera, terutama di Mentawai dan Bengkulu, fenomena pasang surut tinggi, spring tide, berpotensi menyebabkan banjir rob. Upaya mitigasi berupa pembangunan tanggul dan peningkatan kapasitas drainase diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat pesisir. Sementara itu, di Jawa Barat bagian selatan, angin kencang yang berasal dari Samudra Hindia dapat memicu gelombang tinggi yang mencapai 3–4 meter. Kondisi ini perlu diwaspadai, terutama bagi wisatawan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keselamatan bahari menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. Papua diperkirakan akan mengalami musim hujan yang berlangsung lebih lama dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Curah hujan yang tinggi di wilayah pegunungan Papua berpotensi menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah setempat terus memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), fenomena kekeringan diprediksi terjadi pada puncak musim kemarau. Kondisi ini dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, program konservasi air seperti pembuatan embung dan sumur resapan menjadi solusi yang tengah dikembangkan untuk mengurangi dampak kekeringan. Wilayah pesisir utara Sulawesi dan Kalimantan diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan yang bersifat sporadis. Meskipun curah hujan ini tidak merata, hujan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir lokal di daerah perkotaan. Sistem drainase perkotaan diharapkan diperbaiki untuk menghadapi potensi ini. Di Bali, sektor pariwisata diperkirakan tetap stabil dengan kondisi cuaca yang mendukung. Namun, risiko abrasi pantai di kawasan Kuta dan Sanur perlu menjadi perhatian.
Program rehabilitasi pantai dan penanaman mangrove di kawasan pesisir menjadi salah satu solusi yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah. Wilayah pesisir Aceh dan Sumatera Utara diprediksi akan mengalami peningkatan aktivitas angin laut yang membawa udara lembab. Kondisi ini mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan seperti kopi dan kelapa sawit. Para petani diharapkan memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan. Laut Flores dan Laut Timor diprediksi mengalami gelombang tinggi pada pertengahan tahun, yang dapat mempengaruhi transportasi laut antar pulau. BMKG mengimbau agar kapal penumpang dan kargo memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Di wilayah pegunungan Jawa Timur, terutama di Bromo dan Ijen, angin gunung diprediksi lebih kuat pada malam hari. Kondisi ini dapat mempengaruhi suhu di kawasan wisata, sehingga wisatawan diimbau mempersiapkan perlengkapan yang sesuai untuk cuaca dingin. Wilayah pesisir selatan Lombok dan Sumbawa diprediksi mengalami peningkatan aktivitas angin darat yang dapat memicu gelombang tinggi. Potensi ini berdampak pada aktivitas surfing yang menjadi daya tarik wisata di wilayah tersebut. Di kawasan pesisir barat Lampung, aktivitas angin muson diperkirakan membawa gelombang tinggi yang berpotensi mempengaruhi transportasi laut menuju Kepulauan Krakatau. Wisatawan yang ingin berkunjung diimbau untuk memperhatikan jadwal perjalanan dan kondisi cuaca. Wilayah Kepulauan Riau diprediksi mengalami angin laut yang stabil sepanjang tahun. Kondisi ini mendukung aktivitas pelayaran dan perikanan lokal, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi pesisir. Di Kalimantan Barat, curah hujan intensitas sedang diprediksi mendominasi sepanjang tahun. Kondisi ini mendukung pertumbuhan tanaman padi di lahan rawa dan meningkatkan hasil panen petani lokal. Wilayah Papua Barat diprediksi akan menerima curah hujan tinggi di daerah pegunungan dan dataran rendah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir di daerah dataran rendah dan pesisir, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah pesisir selatan Maluku Tenggara diperkirakan akan mengalami peningkatan angin kencang yang dapat memicu abrasi pantai. Langkah antisipasi berupa pembangunan tanggul dan rehabilitasi terumbu karang diharapkan dapat mengurangi dampak tersebut.